Selamat datang di video pembelajaran ini. Saya Muhammad Ferli Farno akan menjelaskan tentang regresi linier beserta soal dan pembahasannya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke materinya. Oke, sebelum itu kita punya analogi terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, bayangkan nih kamu punya data historis. Semakin terik matahari, semakin besar daya yang dihasilkan panel surya. Kamu ingin membuat rumus prediksi nih teman-teman. Jika iradiasi matahari besok 750 kira-kira berapa watt daya yang dihasilkan? Regresi linier sederhana adalah cara membuat garis lurus terbaik yang melewati titik-titik data, sehingga kamu bisa memprediksi nilai Y dan nilai X yang diketahui. Intinya, cari garis yang paling dekat dengan semua titik data sekaligus. Ini adalah cari contoh linear regression atau regresi linear. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Y sama dengan A tambah BX. Oke. Regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Secara matematis memodelkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan linear. Dirumuskan sebagai Y sama dengan intercept populasi ditambah slope populasi, lalu variabel independen ditambah error. Karena intercept populasi dan slope populasi tidak diketahui, kita estimasi dari data sampel di mana Y topi sama dengan B0 ditambah B1X. Ya, ini seandainya kalau jika intercept populasi dan slope populasinya tidak diketahui teman-teman. Jadi kita pakai yang ini. Kalau diketahui kita bisa pakai yang ini. Oke. Lalu ada beberapa rumus-rumus penting yang akan membantu kita dalam mengerjakan soalnya. Pertama adalah OLS, mencari B0 dan B1 yang meminimalkan jumlah kuadrat residual. Min sigma N kurung Y1 dikurangi Y topi I. Maaf teman-teman. Min sigma N kurung YI dikurangi Y topi I dipangkatkan 2. Lalu untuk koefisien slope-nya untuk yang B1 ini, B1 sama dengan sigma XI YI dikurangi NXY dibagi sigma X2I dikurangi NX2, atau lebih sederhanakan lagi adalah SXY dibagi SXX. Lalu untuk koefisien intercept B0 sama dengan Y dikurangi B1X. Korelasi dan determinasi koefisien korelasi person R sama dengan SXY dibagi SXX dikali SYY yang diakarkan. Untuk koefisien determinasi R2 sama dengan R2 sama dengan R2. R2 menyatakan seberapa besar proporsi variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X. Komponen bantu alias notasi. Nah, di sini SX itu ternyata sama dengan sigma X I pangkat 2 dikurangi NX pangkat 2 SYY. Lalu SYY tadi itu SYY tadi itu sama dengan sigma Y12 dikurangi N Y per pangkat 2. SYY sama dengan sigma YI pangkat 2 dikurangi N Y pangkat 2. Maaf teman-teman, tadi kurang jelas. Oke, jadi ternyata SXX dan SSY itu ini. Jadi ini bisa dipakai. Ini penting banget teman-teman. Kalau kalian tadi buat menjawab soal ya, kalian biar tahu nih SXX itu kayak gimana, SYY itu kayak gimana. Lalu untuk
SXY. Nah, SXY ini sama dengan sigma X1 Y1 dikurangi NXY. Lalu untuk uji signifikansi slope, apakah X benar-benar berpengaruh terhadap Y, maka 0.2 beta 1 sama dengan 0. Tidak ada hubungan linear. H1.2 B1 tidak sama dengan 0, ada hubungan linear. Lalu ini ada untuk standar error of estimate. Standar errornya ini adalah sigma Y1 sigma YI dikurangi YI topi pangkat 2 dibagi N kurangi 2 sama dengan SYY dikurangi B1 SXY dibagi N negatif 2. Nah kan ini dibagi, jadi SYY itu apa ya, kayak gini, SXY ya ini. Ini bisa diingat teman-teman, soalnya ini penting banget. Kita langsung ke soal dan kasusnya. Data hubungan antara iradiasi matahari, daya output dari modul fotovoltaik adalah, ini adalah data temannya, baca, bisa dicatat terlebih dahulu teman-teman atau difoto ya, ini karena ini sangat penting ketika menjawab soal. Lalu tentukan nih persamaan regresi linear di topi sama dengan B0 tambah B1 X menggunakan OLS. Hitung koefisien korelasi R dan koefisien determinasi R2 serta interpretasikan. Lalu prediksi daya output ketika iradiasi X 750W per meter. Lalu uji signifikasi terhadap B1 dengan alfa sama dengan 0,05. Oke. Pertama kita buat tabel perhitungannya teman-teman. Ya, kalian udah nyatet ini kan? Ya, catat terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini digunakan di soalnya, ini penting banget. Nah, sebelum itu kita buat tabel perhitungannya teman-teman. Cara hitungnya gimana? X I pangkat 2 itu kayak gini, dikuadratkan tiap nilai. Lalu X Y I pangkat 2 kuadratkan tiap nilai Y. Lalu X I Y I kalikan X dan Y berpasangan. Lalu sigma jumlahkan semua baris tiap kolom. Oke, pause dulu videonya, kalian hitung ya sesuai data-data tadi. Kalau sudah, lanjut aja videonya. Oke, udah teman-teman. Oke, apakah hasil perhitungan sama dengan perhitungan kalian? Cidarang. Oke, ini hasil dari perhitungannya teman-teman. Sekarang coba rata-ratakan dulu teman-teman. Oke, bisa di post terlebih dahulu ya teman-teman untuk mencari rata-ratanya. Oke, udah di post. Rata-ratanya adalah X sama dengan 3000 dibagi 5 sama dengan 6000. Y sama dengan 606 dibagi 5 sama dengan 121,2. Jadi rata-rata dari X adalah 600, rata-rata dari Y adalah 121,2. Oke, kita selanjutnya adalah kolom-kolom itu dipakai untuk menghitung. Nah, menghitung apa tadi? Menghitung SXX, SYY, dan XXY. Jadi kolom ini untuk menghitung ini. Coba kalian hitung terlebih dahulu ya. Bisa di post terlebih dahulu videonya. Udah di post, udah selesai teman-teman. Kita lihat. Nah, ini adalah hasil dari perhitungannya. Apakah perhitungan kalian udah benar nih teman-teman? Bisa dicek nih teman-teman. Apakah ada yang salah atau yang benar ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita mencari persamaan regresinya teman-teman. B1 XX B1 sama dengan XXY dibagi XXX sama dengan 80.200 dibagi 400.000 sama dengan 0,22005. Nah, maka B0 nya sama dengan Y kurangi B1X sama dengan 121,2 dikurangi 0,2005 dikali 600 sama dengan 121,2 dikurangi 120,3 sama dengan 0,9. Maka Y topi sama dengan 0,9 ditambah 0,2005X. Maka interpretasi slope setiap kenaikan iradiasi matahari sebesar 1 W
per meter daya output bertambah rata-rata 0,200 maaf teman-teman, rata-rata 0,2005 watt. Maaf teman, memang salah ngomong, bukan 200 tapi 0,2005. Lalu kita cari korelasi dan determinasi. Kalian harus oke kan hafal kan umumnya. Nah ya, korelasi dan determinasi. Oke. Bisa di-pause dulu videonya, lalu kerjakan sesuai rumus yang tadi ya teman-teman. Pause dulu ya. Oke, udah selesai ngitungnya teman-teman. Ayo kita lihat hasilnya. R sama dengan XXY dibagi SXX dikali SYY sama dengan 8200 dibagi 400.000 dikali 16.086,8 diakarkan. Hasilnya adalah 8.200 dibagi 80.217. Hasilnya berapa teman-teman? Ayo coba hitung. Hasilnya adalah R hampir mendekati 0,9998, hampir mendekati, berarti ini hampir 1 ya teman-teman. Kalau dibulatkan bisa menjadi 1. Lalu untuk R2 sama dengan 0,9998, angka 2 diaproksimasi jadi 0,9996 alias 99,96%, hampir mendekati 100%. Bagaimana interpretasi kalian? Ayo. Nah, interpretasinya adalah R aproksimasi 0,9998. Hubungan linear sangat kuat dan positif antara iradiasi dan daya output. R2 sama dengan 99,96%. Model regresi mampu menjelaskan 99,96% variasi daya output. Hanya 0,04% yang disebabkan faktor lain, yaitu suhu debu dan lain-lain. Lalu untuk prediksi pada X sama dengan 750 watt per meter. Ayo kalian jawab terlebih dahulu berdasarkan rumus yang tadi. Kalau masa kurang terlalu cepat atau kurang bisa di-pause terlebih dahulu teman-teman. Udah selesai nge-pause-nya teman-teman, lanjut pembahasan. Nah, sesuai yang tadi kan kita udah dapat ya, tadi ya, Y-nya itu apa, Y-nya ini. Nah, ini penting banget karena Y topik ini dipakai di sini teman-teman. Jadi setiap perhitungan itu saling berkorelasi. Kalau kalian tidak bisa jawab yang Y tadi, kalian bisa jawab yang C ini dengan mudah karena tinggal dikalikan 750. Hasilnya berapa? Hasilnya 151,3 watt. Jadi ketika iradiasi matahari sebesar 705 watt per meter, model memprediksi daya output modul fotovoltaik sekitar 151,3 watt. Lalu carilah standar error estimate. Nah, kan tadi buka rumus yang tadi, lalu hitung ya guys ya standar errornya teman-teman. Bisa di-pause kalau merasa terlalu kecepatan. Oke, sudah pause-nya teman-teman. Berapakah hasilnya? Apakah sesuai dengan perhitungan kalian? SE sama dengan SYY dikurangi B1 SX dibagi N kurangi 2. Jika kalian udah tahu SYY-nya sama SX-nya, itu kita gampang menghitungkan standar error-nya. Nah, pertama diakarkan terlebih dahulu. 16.086,8 dikurangi 0,205 dikali 80,200 dibagi 5 kurangi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 1,378. Nah, lalu ada statistik uji dan nilai kritis. Nah, kalian buka lagi nih rumus yang tadi. Kemudian kalian bisa lakukan perhitungan sesuai rumus ya teman-teman. Bisa di-pause dulu videonya karena ini agak panjang. Oke, udah selesai nge-pause-nya teman-teman. Oke, kita cek statistik uji terlebih dahulu. Dihitung sama dengan B1 SE dibagi SX akar kuadrat SX. Lalu hasilnya adalah 0,2005 dibagi 0,205
0,002179, artinya terhitung aproksimasi 92,0. Kemudian untuk nilai kritisnya adalah DF sama dengan N kurangi 2 sama dengan 3 T 0,025 titik kurung 3 sama dengan 3,182. Nah, terhitung sama dengan 92,0 menuju 3,182. Keputusannya adalah tolak H0. Kenapa? Pada alfa sama dengan 0,05, koefisien regresi B1 signifikan secara statistik. Iradiasi matahari terbukti berpengaruh nyata terhadap daya output panel fotovoltaik. Model regresi ini layak digunakan untuk prediksi. Ringkasan hasil. Persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 0,9 ditambah 0,2005 X. Maaf teman-teman. Langsung untuk koefisien korelasi R sama dengan 0,9998. Dia sangat kuat. Koefisien determinasi R2 99,96%. Prediksi pada X sama dengan 760 adalah 151,3 watt. Uji signifikasi B1 adalah signifikan. Nah, kesimpulannya adalah iradiasi matahari berpengaruh sangat kuat dan signifikan terhadap daya panel surya. Melalui model valid Y sama dengan 0,9 tambah 0,2005 X, daya output diprediksi mencapai 151,3 watt saat kondisi iradiasi sebesar 750 watt per meter. Ini adalah grafik regresi linear dari perhitungan kita tadi, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Oke, ternyata kita sudah ada di ujung video. Aku udah kasih tahu cara penyelesaiannya. Sekarang giliran kalian nih. Ada yang punya pendekatan atau cara yang berbeda, setuju atau menyanggah hasil yang aku dapatkan, atau pertanyaan tentang langkah-langkah di atas. Ternyata sudah di ujung video. Untuk pertamanya, aku mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada kesalahan kata atau kejelasan kurang kata, atau mungkin penjelasannya masih kurang jelas. Oke, bisa kalian sanggah kok dan tulis pendapatnya ya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau aku masih kurang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.